Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk silahkan ketua kelas memimpin doa ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Silahkan teman-teman ditengok kanan kirinya. Adakah yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, alhamdulillah, berarti teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat. Ya, teman-teman masih ingat pertemuan hari ini kita akan membahas apa? Ya, betul, sesuai dengan yang sudah Ibu katakan kemarin ya, di pertemuan minggu kemarin. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Ya, betul sekali. Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang sejarah berdirinya dari dinasti Abbasiyah ini. Jadi teman-teman, peradaban Islam itu mencapai masa keemasan itu di masa dinasti Abbasiyah. Dan ada yang tahu nggak dinasti Abbasiyah ini berdiri dari tahun berapa sampai tahun keberapa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi dinasti Abbasiyah ini berdiri tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Jadi dinasti Abbasiyah ini membangun peradaban Islam itu atas ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, kemudian dinasti Abbasiyah ini perkembangannya itu dalam bidang apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, belum tahu. Berarti tadi malam belum belajar ya? Siapa yang sudah belajar tadi malam? Ya, bagus. Coba Ibu tanya ya, perkembangan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah ada apa saja? Satu contoh saja. Satu bidang saja. Iya, betul sekali, bidang ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang pertama itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi pada periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah itu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ingat-ingat, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini beliau merupakan khalifah yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi beliau ini meminta kepada para ilmuwan untuk serius dalam melakukan pengkajian ilmu. Jadi saking beliau ini cinta dengan ilmu pengetahuan, beliau meminta untuk ilmuwan itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki demi kemaslahatan umat ya. Lalu ilmu apa saja sih yang dipelajari ketika masa dinasti Abbasiyah yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi ilmu-ilmu itu apa saja? Ada ilmu kedokteran, ada ilmu filsafat, kemudian ada ilmu kimia, apalagi? Ya, betul, matematika, kemudian astronomi dan ilmu-ilmu lainnya. Itu ya teman-teman, sudah tahu ya sekarang ya perkembangan peradaban tentang ilmu pengetahuan? Ya, sudah tahu. Sip. Kemudian apa saja sih yang menjadi faktor berkembangnya ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah selain karena khalifah yang sangat mencintai ilmu? Ya, kita kupas tuntas satu-satu ya. Jadi silahkan disimak di modul
teman-teman semuanya disimak ya. Yang pertama itu karena adanya asimilasi budaya, ya betul, asimilasi budaya, kemudian bahasa, kemudian pengetahuan antara bangsa Arab dan juga bangsa di negara lain, itu ya. Itu yang melatar belakangi berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ya. Selanjutnya itu adanya gerakan penerjemahan secara besar-besaran pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu gerakan penerjemahan dari bahasa asalnya, dari bahasa misalnya dari bahasa Yunani, ada yang dari bahasa Inggris, nah itu menjadi bahasa Arab. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu ada gerakan penerjemahan secara besar-besaran. Itu dimulai sejak kapan sih? Yaitu dimulai dari zaman Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sampai ke Khalifah Harun ar-Rasyid. Selanjutnya yang ketiga itu ada pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini ada pendirian pusat studi Islam yang dinamakan Baitul Hikmah. Itu tempatnya menjadi pusat bagi orang-orang di wilayah Baghdad ya untuk melakukan pengkajian ilmu-ilmu. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada pembentukan majelis munazarah itu pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun yang menjadi pusat tempat atau pusat untuk pengkajian yang mengupas segala persoalan tentang hukum. Itu tadi tentang apa? Ya, tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, yang pertama tadi ilmu pengetahuan, kemudian kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah pembentukan badan-badan pengurus administrasi pemerintahan. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini, karena dinasti ini merupakan dinasti masa emas ya, jadi pada masa ini terbentuk beberapa badan-badan untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Ya, apa saja sih badan-badannya? Nah, kita bahas. Yang pertama adalah wazir atau perdana menteri. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini terjadi pengangkatan perdana menteri, di mana perdana menteri ini bertugas untuk membantu khalifah untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian wazir ini tidak sendirian ya, wazir ini memiliki departemen-departemen. Jadi terbentuk departemen di bawah perdana menteri. Itu ada departemen luar negeri, kemudian ada departemen pertahanan, ada departemen pengawasan, ada departemen telekomunikasi, dan juga ada departemen tenaga kerja. Ya, selain membentuk perdana menteri, jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu juga dibentuk sekretaris negara atau disebut dengan Raisul Kitabah ya. Jadi Raisul Kitabah itu dipimpin oleh Diwanul Kitabah atau sekretariat negara. Kemudian dalam menjalankan Raisul Kitabah ya, atau sekretaris pemerintahan itu dibantu dengan 5 orang katib atau 5 orang sekretaris yang masing-masing itu mengurusi bidang-bidang yang sudah diberikan ya. Di antaranya ada bidang sekretaris, ada yang bertanggung jawab pada perpajakan, kemudian kemiliteran, dan juga ada yang bertanggung jawab di bidang hukum serta pada keamanan ataupun kepolisian ya, keamanan sipil ya. Itu sekretaris pemerintahan. Selanjutnya adalah pengangkatan kepala daerah. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu juga sudah ada pengangkatan kepala daerah ya teman-teman. Tujuannya apa sih pengangkatan kepala daerah ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi tujuan pengangkatan kepala daerah ini adalah yang pertama itu menjaga keamanan dari wilayah Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua itu
memudahkan koordinasi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Jadi bisa dibayangkan kalau hanya ada pimpinan pusat tanpa ada pimpinan daerah, maka koordinasinya ini akan susah, begitu ya. Dan daerah ini dipimpin oleh seorang amir atau gubernur. Selanjutnya itu ada pembentukan Mahkamah Agung. Kalau masa sekarang kita sebut MA itu ya. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu dibentuk Mahkamah Agung yang tugasnya itu menangani beberapa bidang hukum. Jadi fokusnya itu menangani pada bidang hukum. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu cek dulu konsentrasinya, masih konsentrasi semua? Ada yang ngantuk? Ya, pintar semua, nggak ada yang ngantuk ya. Ya, selanjutnya ada bidang politik dan juga militer. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini dalam bidang politik itu menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara lain seperti negara Andalusia atau Spanyol dan juga Afrika Barat. Jadi apa sih tujuannya adalah Abbasiyah ini menjalin persahabatan yang erat dengan negara lain? Ya, jadi ketika Daulah Abbasiyah ini menjalin hubungan dengan Afrika Barat, ini tujuannya adalah untuk memperkuat dan juga menambah kekuasaan Abbasiyah itu di Irak. Itu ya, jadi ada yang melatar belakangi adanya kerjasama tersebut. Kemudian pada bidang militer ini tujuannya apa? Untuk mencapai profesionalisme militer pada masa periode pertama dan juga periode kedua pemerintahannya. Jadi sekitar 100 tahun lamanya itu kebijakan politik dan militer itu sepenuhnya mandiri di tangan Khalifah Daulah Abbasiyah, itu tanpa pengaruh bangsa manapun, gitu ya. Selanjutnya itu ada bidang ekonomi. Ya, bidang ekonomi, ada yang tahu meliputi apa saja bidang ekonomi? Iya, betul sekali, ada bidang perdagangan, kemudian perindustrian dan juga pertanian. Jadi bidang ekonomi ini fokusnya adalah untuk memakmurkan masyarakat pada bidang ekonomi gitu ya, menjaga kestabilan ekonomi di pemerintahan Daulah Abbasiyah. Iya, yang selanjutnya ada kemajuan di bidang seni budaya. Kemajuan bidang seni budaya ini ada dua macam ya, ada dari seni arsitektur dan juga seni tata kota. Jadi para khalifah pada masa dinasti atau Daulah Abbasiyah ini sangat menggemari seni arsitektur ya, dan kemajuan dari seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah ini masih bisa ditemukan ya, seperti ada keindahan masjid, kemudian ada bangunan masjid, istana, dan juga madrasah peninggalan Daulah Abbasiyah itu. Kemudian ada seni tata kota. Jadi seni tata kota atau arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah ini sangat tinggi ataupun sangat banyak ya. Kemudian tata kota yang bisa kita amati itu ada di Baghdad dan Samarra. Jadi bangunannya itu sangat bagus gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada seni sastra. Jadi seni sastra itu mencapai puncaknya atau mencapai puncak kejayaan itu pada masa Daulah Abbasiyah ya, yang mana di kota Baghdad itu menjadi pusat para penyair dan sastrawan untuk mengembangkan kemampuannya itu ya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita ya tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya silahkan teman-teman dibuka lagi bukunya ya. Tadi sudah Ibu jelaskan tadi materinya. Silahkan apakah teman-teman dari materi tadi itu ada yang masih bingung ataupun mempunyai gagasan? Nah, silakan teman-teman dituliskan ya. Kemudian nanti disampaikan ke teman satu meja. Nah, teman satu meja itu akan menjadi teman kelompok kalian.
Ya, jadi nanti kalian menulis, kemudian kalian sampaikan dengan teman sebangku kalian. Selanjutnya dari pemikiran-pemikiran teman kelompok itu nanti ibu akan tunjuk salah satu dari teman-teman tiap kelompok ya, itu untuk membacakan hasil diskusi kalian. Jadi misalkan Mas Andi dengan Mas Bayu satu meja ya, itu nanti silakan masing-masing menuliskan dan didiskusikan gitu. Sudah paham semuanya? Ya, ibu berikan waktu 10 menit saja untuk diskusi teman-teman semuanya. Baik, karena waktunya sudah habis, silahkan ya maju dulu, 2 kelompok dulu ya. Dari kelompoknya ya silakan Mas Bayu maju, kemudian Mbak Manda maju, silahkan. Dan nanti bacakan ya hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai ya. Sudah selesai berdiskusi ya, tadi sudah disampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, dan ibu sudah menambahkan tentang hal-hal yang belum ada yang dari yang disampaikan teman-teman tadi, begitu ya. Ya, alhamdulillah, karena ini waktunya ya kita sudah akhir jam ya ini ya, ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Oke, pada pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang betul, perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, apa saja perkembangannya, meliputi apa saja? Yang pertama, ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, ya penertiban administrasi pemerintahan. Kemudian ada kemajuan di bidang politik dan militer. Kemudian ekonomi, seni budaya, dan juga seni sastra. Nah, itu tadi ya pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Semoga dari pertemuan hari ini teman-teman bisa menambah pengetahuan teman-teman, dan juga teman-teman tidak boleh hanya berhenti pada pertemuan hari ini. Teman-teman harus mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Boleh di buku paket, nanti boleh ke perpustakaan, kemudian teman-teman boleh cari di YouTube ataupun di internet, begitu ya. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua ya berarti ya. Ya, alhamdulillah sudah paham semua. Silahkan ya nanti untuk penugasan, silahkan teman-teman membuat resume materi pada pertemuan hari ini ya. Nanti pertemuan minggu depan akan ibu koreksi gitu ya, akan ibu nilai. Oke, jika tidak ada yang bertanya, ibu akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan minggu depan silakan ya, resunya jangan lupa. Ya, ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada yang mau ditanyakan di luar jam, silakan langsung menemui ibu di kantor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.